Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3666 Bahaya mengintai di setiap sisi. Orang-orang Liu Cheng, pedang nantian. Dengan lambaian lengan baju Mazo, asap dan debu yang bergulung-gulung di seluruh langit tersapu bersih. Melihat punggung Lin Bai saat dia melarikan diri dari gang dengan panik, dia berkata dengan suara dingin, jika dia benar-benar anggota keluarga Liu, dia tidak akan bisa hidup lagi. Mata Ma Zero menjadi galak, sosok tubuh muncul di antara, bergegas keluar dari gang. Setelah berlatih di makam dewa selama bertahun-tahun, Ma Ling secara alami memahami konsekuensi dari memprovokasi keluarga besar. Itu hampir dipaksa untuk pergi ke hutan belantara dan menari dengan harimau dan serigala. Dunia di makam dewa berbeda dari yang ada di tanah kuno. Di tanah kuno, seni bela diri makmur, dan ada banyak yang kuat. Gunung dan hutan di luar kota juga terus-menerus dipantau oleh para prajurit yang kuat. Namun, itu berbeda di makam dewa. Di bidang makam dewa, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Tidak hanya ada berbagai monster yang kuat, tetapi juga banyak area terlarang bagi makhluk hidup. Jika tidak hati-hati melangkah masuk, maka akan dianggap sebagai pendekar di jalan dan akan langsung tumbang. Oleh karena itu, di makam dewa, tidak ada seorang pun yang mau meninggalkan kota utama jika tidak terpaksa putus asa. Setelah meninggalkan kota Yinyu, orang kuat seperti Dan Mo tidak berani bepergian jauh. Ia hanya bisa bersembunyi di lautan hutan Heluo yang tidak jauh dari kota Yinyu. Jika ia pergi jauh dan melangkah ke sudut yang tidak bisa dilewati, ia akan hancur. Melarikan diri dari gang, jalan itu penuh sesak dengan orang-orang, dan wajah Lin Bai muram, dan ia bergegas maju dengan cepat. Setelah Ma Ling keluar dari gang, ia melihat Lin Bai, yang sedang berlari menjauh dari kerumunan. Ia berteriak, pemerintah Xing Yue sedang menangani kasus ini, semuanya minggir. Orang-orang dari rumah besar Xing Yue. Mendengar suara Ma Ling, banyak seniman bela diri mendongak dengan heran. Mereka semua setuju untuk memberi jalan baginya dan membiarkannya segera menemukan sosok Lin Bai. Lin Bai berlari cepat. Pada saat ini, sebuah telapak tangan menekan bahu Lin Bai dan menariknya ke dalam kegelapan dan menghilang di jalan. Ketika Ma Zero mengejarnya, Lin Bai sudah menghilang. Pria ini menarik Lin Bai dan dengan cepat menyapu beberapa jalan. Dia melihat ke belakang dengan ketakutan. Melihat bahwa Ma Zero tidak mengejarnya, dia merasa lega. Dia menatap Lin Bai tanpa berkata apa-apa. Tuan Dugu. Lin Bai menatap pria itu dengan heran dan berseru. Pria ini adalah salah satu pengurus Aula Bintang Mikro, Dugu Su. Dugu Su menatap Lin Bai dengan marah, seperti yang sudah kukatakan, 5 kelompok Tianzi bukanlah tempat yang baik untuk dituju. Kau harus percaya. Kau telah sepenuhnya terhanyut oleh hadiah yang ditawarkan oleh misi pemujaan iblis. Kau hanya memiliki Zukue dan di matamu, dan kau tidak peduli dengan hidupmu sendiri. Apakah kau tahu seberapa dalam air di balik benda ini? Dengan kultivasimu saat ini, bahkan jika kau mati dalam misi ini, tidak ada yang akan melihatmu lebih dari ini. Dugu Su berkata dengan sedikit mencela. Lin Bai tidak berekspresi. Mendengar celaan Dugu Su, Lin Bai tidak menjawab sejenak. Seperti yang dikatakan Dugu Su, Lin Bai telah berada dalam bahaya beberapa kali dalam misi ini sampai sekarang. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam, ia akan mati di kota barat. Untungnya, misi ini akan segera selesai. Master Wu Hu dan Lord Leilin telah pergi ke Kijia. Aku yakin akan segera ada hasilnya. Lin Bai berkata dengan suara rendah sambil menghela nafas lega. Bagaimana kau bisa mendapat masalah dengan Ma Ling? Dugu Su bertanya dengan heran, dia tidak terlalu memperhatikan Lin Bai, yang merupakan seniman bela diri paling penting di Daojing. Bagaimana dia bisa bertarung untuk membunuh Lin Bai hari ini? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan Dugu Su. Lin Bai memberitahu Dugu Su apa yang terjadi. Kemudian Dugu Su tiba-tiba menyadari, itu dia. Saya mengatakan bahwa rumah Xing Yue menghabiskan begitu banyak tenaga untuk memburu sekte Tiangang di kota barat. Bagaimana mungkin yang besar dan yang kecil tidak menangkapnya dalam beberapa bulan? Ternyata dia telah melindungi sekte Tiangang. Tidak heran. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Dugu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dugu Su berkata sambil tersenyum, bukankah kamu mengatakan bahwa Wu Hu dan Leilin telah pergi ke keluarga Qi? Kalau begitu kita bisa menunggu. Sebaiknya kamu memastikan bahwa beritamu benar. Jika tidak, begitu keluarga Qi bukan juru mudi umum sekte Tiangang, dan Ma Zero menggigitmu lagi, maka kamu mungkin mati. Lin Bai tidak perlu khawatir tentang ini. Dari ingatan Wang Li, Lin Bai pada dasarnya dapat memastikan bahwa keluarga Qi adalah pemimpin sekte Tiangang. Rumah Xing Yue, kau tidak perlu pergi. Kembalilah ke Aula Bintang Mikro bersamaku.
Jika urusan keluarga Qi benar, maka kau akan tetap tidak bersalah saat itu, dan Aula Bintang Mikro akan memberimu hadiah yang pantas untukmu. Jika urusan Qi salah, maka kau dapat meninggalkan kota Yinyu langsung dari Aula Bintang Mikro. Bersama Lin Bai, Du Gusu kembali ke Aula Bintang Mikro dengan bayangannya yang tersembunyi. Lin Bai tahu bahwa pengaturan Du Gusu adalah yang terbaik. Jika keluarga Qi benar-benar markas besar Sekte Tiangang, semuanya akan terpecahkan saat itu, termasuk maling, dan dia pasti akan melarikan diri dari kota Yinyu. Tetapi jika keluarga Qi bukan pimpinan umum Sekte Tiangang, maka Wu Hu dan maling tidak akan melepaskan Lin Bai, dan mereka pasti akan menyelidiki tanggung jawab Lin Bai. Pada saat itu, Lin Bai hanya bisa meninggalkan kota Yinyu. Lin Bai sakit kepala, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya ketika dia datang ke kota Yinyu selama beberapa hari. Lin Bai tidak bisa tidak mengambil keputusan untuk mengambil keputusan. Di masa depan, tidak ada langkah di makam dewa yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Seperti yang dikatakan Du Gusu, kali ini dia bergabung dengan kelompok bakat 5, Lin Bai benar-benar bingung dengan hadiah Zukidan untuk misi sekte jahat, dan dia setuju tanpa terlalu banyak memikirkannya. Jika sekarang Lin Bai harus memilih lagi, saya khawatir Lin Bai tidak akan dengan mudah memilih 5 kelompok Tianzi. Setelah kembali ke Aula Weixing, di bawah pengaturan Du Gusu, Lin Bai bersembunyi dengan hati-hati dan menunggu hasil dari keluarga Qi. Untungnya, setelah Wu Hu dan Lei Lin pergi ke keluarga Qi dengan pasukan dan kuda mereka, meskipun keluarga Qi bermaksud untuk melawan, mereka tidak dapat menahan Wu Hu, garis keturunan dari 9 keluarga besar, dan mereka harus mencari mereka. Ditemukan bahwa banyak ahli dalam keluarga Qi sedang mempraktikkan semacam keterampilan jahat, yaitu keterampilan membakar darah Tiangang. Wu Hu dan Lei Lin sangat marah dan melaporkannya ke 9 keluarga dan kota Xingyue. Dalam sekejap, para ahli di kota barat berkumpul dan memusnahkan keluarga Qi. Hampir semua master keluarga Qi musnah. Hanya sejumlah kecil seniman bela diri yang berjuang untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri dari kota Yinyu. Keluarga Qi hancur, dan markas besar Sekte Tiangang hancur. 9 keluarga memberikan hadiah kepada orang-orang di rumah Xingyue. Dan kemudian, rumah bintang dan bulan juga akan memberi hadiah bagian bawah ke Aula Bintang Mikro. Tetapi setelah semuanya beres, Du Gusu datang ke ruang rahasia dan melihat Lin Bai, yang sedang duduk untuk menyembuhkan lukanya. Dia menghela nafas dan berkata, "Kamu beruntung. Kamu bertaruh dengan benar. Jika keluarga Qi benar-benar panglima tertinggi Sekte Tiangang, dan sekarang telah dihancurkan, hadiah dari rumah Xingyue telah turun. Kamu dapat kembali ke Lei Lin dan meminta bagianmu. Terima kasih banyak." Du Gusu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terlalu impulsif di masa depan. Aku dapat menyelamatkan hidupmu hari ini. Aku khawatir aku tidak dapat muncul tepat waktu." Bab 3667 tidak ada anggur untuk diminum. Setelah meninggalkan Du Gusu, Lin Bai langsung kembali ke rumah kelompok 5. Melihat Sule, Yelu, Zuo Qing 3 orang sedang duduk bersama, berbicara dengan gembira. Dan Lei Lin di satu sisi mengerutkan kening. Saudara Lei Lin, sekarang markas besar Sekte Tiangang telah dihancurkan, dendam Jiang telah dibalaskan, dan hadiahnya telah turun. Apa yang kamu lakukan dengan alis berkerut? Sule dengan senang hati membawa pot ke Lei Lin dan bertanya sambil tersenyum. Lei Lin berkata dengan suara rendah, "Baru saja pergi ke rumah Xingyue tetapi tidak melihat Lin Bai. Aku tidak tahu kemana dia dibawa oleh maling." Yelu mendengar Lei Lin menyebut Lin Bai, meletakkan gelasnya, tidak berkata apa-apa. Sule berkata dengan suara rendah, "Dia tidak melakukan banyak hal untuk menghancurkan Sekte Tiangang. Jangan khawatir, saudara Lei Lin, diperkirakan dia sedikit menderita di rumah Xingyue. Ma Zero tidak akan membunuhnya." Yelu berkata dengan suara rendah, "Saudara Lei Lin, kamu tidak menyadari bahwa Lin Bai sangat terampil. Kami menabrak tembok di kota barat. Namun, ketika dia datang ke kota barat, dia dengan cepat menemukan markas besar Sekte Tiangang. Dia tidak menginginkannya selama sehari. Tidakkah menurutmu itu aneh?" Sule terkejut dan bertanya, "Apakah Lin Bai dari Sekte Tiangang?" Yelu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku hanya mengatakan bahwa metode Lin Bai sangat dalam. Aku khawatir dia bukan orang yang baik." Zuo Qing menaruhnya di gelasnya dan berbisik, "Yelu benar. Aku pergi ke Blissful Tavern bersamanya, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padanya di sana. Tapi saudara Lei Lin, aku telah memperhatikannya. Meskipun tidak ada orang Dao Jingwu di Blissful Tavern, masih ada ratusan orang yang tertarik pada Jingwu, dan tidak ada dari mereka yang dapat menghentikannya. Jelas, kultivasi dan kemampuan orang ini tidak dapat dimiliki oleh orang biasa."
Selain itu, dia memiliki pedang terbang. Pedang terbang adalah sejenis benda yang hanya dapat ditemukan di setiap keluarga besar di kota utama. Zuo Qing memberi tahu Lei Lin semua yang telah dia lihat dan dengar bersama Lin Bai. Lei Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak peduli apa, Lin Bai Gong sangat diperlukan untuk menemukan pucuk pimpinan Tiangang Zong kali ini. Hadiahnya seharusnya diberikan kepadanya. Sule dan Ye Lu tidak memiliki pendapat. Meskipun mereka tidak menyukai Lin Bai, mereka adalah satu tim. Sekarang mereka sudah diberi hadiah, mereka harus memberikan bagian yang seharusnya kepada Lin Bai. Orang-orang di halaman sudah mengobrol di pintu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia melangkah ke halaman dan berkata sambil tersenyum, Kakak Lei Lin, kamu sudah kembali. Lin Bai. Lei Lin berteriak dengan gembira, baru saja aku pergi ke kediaman Xing Yue untuk mencarimu, tetapi ternyata kau dan Ma Ling sama sekali tidak kembali ke kediaman Xing Yue. Kemana kau pergi? Lin Bai berkata, Ma Ling adalah pelindung sekte Tiangang. Setelah berpisah denganmu, aku ingin membunuh diriku sendiri dan melarikan diri dari kota bulan perak. Aku juga menghabiskan banyak tenaga untuk menyingkirkannya. Ketika Sule mendengar ini, dia terkejut dan bertanya, bisakah kamu melarikan diri dari tangan ketiga perampok itu? Lin Bai terkekeh, alam punya cara. Sule dan Ye Lu saling memandang, dan mereka tidak berbicara lagi. Lei Lin tidak membahasnya terlalu jauh. Dia berkata sambil tersenyum, apakah Ma Ling pelindung sekte Tiangang? Aku akan melaporkan masalah ini ke kediaman Xing Yue untuk penyelidikan lebih lanjut. Ini bukan sesuatu yang bisa kita tanyakan. Lin Bai, karena kamu sudah kembali, kamu seharusnya memiliki pil Zukue ini milikmu. Sambil berbicara, Lei Lin mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai membukanya dan menemukan bahwa ada 2000 pil Zukue di dalamnya. Tetapi sangat disayangkan bahwa 2000 pil Zukue ini tidak cukup bagi Lin Bai untuk membayar pengorbanannya setiap bulan di kota Yinyu. Sule menatap botol giok di tangan Lin Bai, dan berkata dengan suara dingin, pil Rosevins ini seharusnya dirancang untuk Yang Haha. Meskipun suara Sule sangat kecil, itu tidak sengaja ditekan, sehingga Lin Bai dan Lei Lin dapat mendengar dengan jelas. Lin Bai mencibir dan menyimpan botol giok itu. Tanpa memperhatikan Sule, dia berkata kepada Lei Lin, Kakak Lei Lin, tidak ada tugas selanjutnya. Apakah kita bebas untuk berlatih? Lei Lin mengangguk, seharusnya begitu. Lin Bai mengangguk dan tertawa dan berkata, masih ada beberapa hal yang harus aku tinggalkan untuk sementara waktu. Setelah itu, Lin Bai tidak memperhatikan Lei Lin dan Sule, dan berbalik. Lin Bai Lin Bai. Lei Lin memanggil beberapa kali, tetapi Lin Bai tidak berhenti. Setelah Lin Bai menghilang dari pandangan, wajah Lei Lin berubah dingin dan melotot ke arah Sule, Ji yang sudah meninggal, dan Lin Bai ikut serta dalam tugas. Tentu saja, Zuke dan harus diberikan kepada Lin Bai. Apa maksudmu dengan kata-kata tadi? Sule mengusap bibirnya dan berkata, itu. Zuo Qing dengan cepat mengitari panggung dan berkata, baiklah, saudara Lei Lin, kita baru saja menyelesaikan tugas. Sudah waktunya untuk bergembira. Jangan katakan kata-kata putus asa ini. Ayo, kita minum. Lei Lin terengah-engah dan melotot ke arah Sule. Kemudian dia mengambil gelasnya dan meminumnya. Setelah meninggalkan rumah kelompok 5, Lin Bai kembali ke aula bintang mikro dan menemui Du Gusu. Mengapa kamu kembali? Setelah menyelesaikan tugas, kamu juga mendapat Zuke dan. Bukankah kita seharusnya berkumpul untuk minum dan tertawa saat ini? Melihat Lin Bai masuk, Du Gusu bertanya sambil tersenyum. Sepertinya aku, seorang pria yang sudah setengah jalan datang ke sini, tidak punya anggur untuk diminum. Kata Lin Bai sambil tersenyum pahit. Mendengar ini, Du Gusu mengerti arti kata-kata Lin Bai, jadi dia meletakkan tugasnya, mengeluarkan anggur yang enak dari kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai, ayo, aku akan minum denganmu. Lin Bai mengambil kendi anggur dan berjalan ke satu sisi bersama Du Gusu. Mereka duduk dan mengobrol. Du Gusu memberitahu Lin Bai tentang rumor tanah kuno yang dia dengar dari kakeknya, dan Lin Bai juga menyela dari waktu ke waktu untuk bertanya tentang hal-hal sepele di makam dewa. Jadi, tua dan muda, mengobrol sampai larut malam. Lin Bai kemudian bertanya, Tuan Dugu, Anda telah tinggal di kota Yinyu selama beberapa generasi. Apakah Anda tahu bahwa ada banyak monster di sekitar kota Yinyu? Mendengar tentang pertanyaan Lin Bai, Du Gusu hampir tidak memikirkannya untuk sementara waktu, lalu dia langsung menjawab, Gunung Dewa Iblis. Gunung Iblis. Lin Bai mengingat nama itu. Sambil minum, Du Gusu berkata sambil tersenyum, Gunung Iblis terletak di sebelah timur kota Yinyu. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh.
Butuh waktu 7 atau 8 hari bagi seni bela diri Daojing untuk terbang ke sebelah timur kota Yinyu, dan akan butuh lebih banyak waktu bagi mereka yang ingin memenangkan gelar Gunung Jingwu di masa lalu. Gunung Iblis itu sangat besar, dan ada banyak iblis dari kematian dan kesengsaraan hingga Taoisme, dan ada juga kota-kota untuk pembudidayaan iblis. Jika prajurit biasa melangkah ke kota iblis, mereka pasti akan mati. Tempat itu selalu menjadi daerah terlarang bagi para prajurit kota bulan perak. Tentu saja, ada juga banyak prajurit yang tidak takut mati. Mereka memburu iblis di sana dan menjual harta mereka untuk mendapatkan uang. Apa yang kamu minta? Setelah itu, Dugusu menatap Lin Bai dengan rasa ingin tahu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku akan berlatih di Gunung Iblis. Bab 3668 Punggungan Dewa Iblis. Kau akan pergi ke Gunung Iblis. Dugusu sangat terkejut hingga ia menyemburkan anggur yang baru saja ia masuki. Ia menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Itu bukanlah tempat yang bagus. Hanya beberapa seniman bela diri di alam Tao yang berlatih di sana. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Lin Bai, seorang seniman bela diri dengan posisi tertinggi di dunia, telah pergi. Aku hanya mengingatkanmu bahwa kau harus berhati-hati saat berada di kota Yinyu. Bagaimana kau bisa pergi ke Gunung Iblis setelah kau menyelesaikannya? Dugusu berkata tanpa berkata apa-apa. Menurutnya, tingkat bahaya Gunung Iblis setidaknya beberapa kali lipat dari kota bulan perak. Aku tidak pandai berkomunikasi antar pribadi. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan tempat-tempat seperti kota Yinyu. Aku lebih suka pergi ke Gunung Iblis dan bersenang-senang secara alami. Lin Bai menyesap minuman keras dan berkata sambil tersenyum. Kentut, apa yang tidak pandai berkomunikasi antar pribadi, itu karena kau tidak bertemu orang yang tepat, anggur bertemu orang kepercayaan 1000 gelas lebih sedikit, jika kau bertemu orang yang tidak marah, maka tentu saja tidak ada kata-kata. Dugusu melotot dan berkata, aku tahu kamu baru saja tiba di kota Yinyu, dan kamu tidak terbiasa dengan hal itu. Sekarang, aku akan mengatur agar kamu meninggalkan kelompok Tianzi 5. Kamu tidak perlu bergabung dengan antrean lainnya. Kamu dapat mengikutiku dengan baik. Meskipun kamu tidak dapat menghasilkan banyak uang, aku dapat menjamin bahwa kamu dapat menikmati makanan dan pakaianmu. Setidaknya aku tidak akan khawatir tentang persembahan bulanan kota bulan perak. Aku telah tinggal di kota Yinyu selama ratusan tahun, tetapi aku masih memiliki beberapa kontak. Selama kamu mau, aku akan mengatur pekerjaan santai untukmu. Dugusu sedang minum anggur dan tersenyum pada Lin Bai. Hati Lin Bai penuh dengan rasa terima kasih kepada Dugusu. Ketika dia pertama kali datang ke makam dewa, dia keluar dari hutan Heiluo. Orang-orang yang dia temui di sepanjang jalan adalah orang jahat atau jahat. Bahkan jika dia pergi ke kota bulan perak dan bergabung dengan 5 kelompok, dia tidak akan disambut. Hanya di tempat Dugusu, leluhurnya dan Lin Bai adalah sesama penduduk desa. Mereka bahkan tidak bisa saling bertarung. Mereka memikirkan Lin Bai dengan tulus dan membuat Lin Bai merasa sedikit hangat di makam dewa yang aneh ini. Baiklah, ketika aku tidak bisa bergaul di Gunung Iblis, aku akan kembali ke kota bulan perak dan bergaul denganmu. Kalau begitu, kamu harus mengatur pekerjaan yang bagus untukku. Lin Bai mengangkat gelasnya dan berkata dengan gembira kepada Dugusu. Kamu masih harus pergi ah. Setelah beberapa kali dibujuk, mendengar bahwa Lin Bai bertekad, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mereka minum sampai fajar, dan keesokan paginya, Lin Bai akan bangun untuk mengucapkan selamat tinggal. Dugusu meminta Lin Bai Jiu untuk tinggal selama 1 pagi. Dia pergi untuk menyiapkan peta daerah sekitar kota Yinyu dan peta rincin Gunung Iblis, serta beberapa pil zukue dan makanan daging. Semuanya diserahkan kepada Lin Bai, dan Lin Bai tidak menolak. Ini adalah keinginan Dugusu dan kebutuhan Lin Bai hari ini. Jika kamu tidak bisa tinggal di Gunung Iblis, kembalilah. Aku akan mengurus makanan dan minumanmu. Kamu tidak akan dirugikan. Dugusu berkata sambil tersenyum. Lin Bai bertukar token suaranya dengan Dugusu dan berkata sambil tersenyum, jika kamu perlu menggunakan tempatku, bahkan jika kamu menghubungiku, aku tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi aku pandai bertarung dengan orang lain. Dugusu berkata sambil tersenyum pahit, lupakan saja, kamu bisa menjaga dirimu sendiri dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisi Aula Weixing ini. Aku akan menjelaskan situasinya kepada Lei Lin dari kelompok Tianzi 5 dan mengatakan bahwa kamu tidak ingin tinggal di Aula Weixing. Aku akan mengatur ulang anggota tim untuk kelompok itu. Lin Bai mengangguk sedikit. Dia pergi ke Gunung Iblis. Dia tidak tahu kapan dan kapan dia akan kembali. Namun, tim Aula Weixing harus menyelesaikan 3 tugas setiap bulan. Tentu saja, 5 kelompok Tianzi tidak bisa menunggu Lin Bai.
Sekarang, ini adalah hasil terbaik untuk membiarkan Du Gusu mengatur Lin Bai meninggalkan kelompok Tianzi 5. Setelah pengaturan itu, Lin Bai keluar dari kota Yinyu sendirian, mengeluarkan peta untuk mengidentifikasi arah, dan kemudian berjalan pergi dengan pedang terbang. 3 hari kemudian, Lin Bai yang berdebu berdiri di atas pedang terbang, tampak kurus dan pucat. Setelah melihat peta di tangannya, dia menatap hutan pegunungan yang gelap di depannya. Setelah memastikan posisinya, dia menarik napas dalam-dalam, Gunung Iblis, kita sudah sampai. Seorang pendekar Daojing membutuhkan waktu kurang dari setengah bulan untuk sampai ke Gunung Iblis dari kota Yinyu. Namun, Lin Bai Yujian datang ke sini dengan kecepatan yang luar biasa dan tiba di sekitar Gunung Iblis hanya dalam waktu 3 hari 3 malam. Menginjak pedang terbang, Lin Bai melangkah maju dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Lin Bai bisa mendengar auman binatang buas yang datang dari kedalaman pegunungan. Di hutan di bawah, ada banyak monster yang mengikuti Lin Bai. Sepasang mata serakah terus menatap Lin Bai dan menilai apakah dia bisa menelan Lin Bai. Gunung Iblis, 90.000 mil dari utara ke selatan, seperti tulang punggung, menopang langit dan bumi. Ada banyak gunung kecil yang terbagi dalam jajaran Gunung Iblis, dan posisiku saat ini seharusnya berada di jajaran Gunung Jiuyang di luar jajaran Gunung Iblis. Lin Bai melihat tanda di peta dan menentukan posisinya sekarang. Setelah memasang peta, Lin Bai terkekeh, seni bela diri di alam Tao dapat melintasi ribuan gunung dan sungai dalam satu hari dengan memikirkan langit dan bumi. Gunung-gunung di dunia spiritual juga sangat besar, seringkali puluhan juta mil. Sungguh menakjubkan. Ketika kultivasi seni bela diri menerobos ke alam Tao, itu bukan lagi manusia. Menurut sebutan di dunia fana, para prajurit di alam Tao adalah makhluk abadi. Mereka memiliki rentang hidup yang panjang, dan hampir setiap prajurit Tao dapat hidup lebih dari 1000 tahun. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa para prajurit negara Jiuji Dao telah hidup selama ribuan tahun. Selain banyak sumber daya kultivasi spiritual, ada banyak obat-obatan berharga dan ilahi untuk meningkatkan Shou Yuan. Banyak dari prajurit di Jiuji Dao ini dapat dengan mudah hidup sepanjang zaman. Setiap kali seorang prajurit melewati badai petir, kekuatan dan prestasinya akan berlipat ganda, dan umur panjangnya akan meningkat karenanya. Bagi seorang prajurit biasa, melintasi perampokan jalan akan meningkatkan Shou Yuan-nya setidaknya 500 hingga 1000 tahun. Seberapa besar peningkatan Shou Yuan tergantung pada prajurit itu sendiri. Jika praktisi seni bela diri melukai fondasi mereka di tahun-tahun awal latihan, atau jika mereka mengembangkan beberapa keterampilan jahat dan memaksa mereka untuk meningkatkan prestasi mereka, peningkatan umur panjang tidak akan terlalu banyak. Selain itu, peningkatan umur panjang harus dinilai dari semangat bela diri yang unik dari setiap prajurit. Beberapa semangat bela diri dapat memperpanjang hidup mereka. Untuk jenis semangat bela diri ini, jumlahnya banyak. Dahulu kala, ada seorang prajurit di makam Dewa Surga yang memiliki sejenis semangat bela diri yang disebut pohon hijau abadi. Prajurit lain hanya dapat hidup selama 1000 tahun melalui perampokan guntur, tetapi ia hanya memiliki satu keadaan jidau, dan ia hidup selama 3000 tahun dengan peningkatan umur panjang semangat bela dirinya. Sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, di hadapan para Taois, umur panjang mereka hampir tidak dapat diukur dengan waktu. Bahkan setengah dari kaki mereka telah melangkah keluar dari 6 cara reinkarnasi, dan mereka tidak lagi dikendalikan oleh kelahiran, penuaan, dan kematian. Bab 3669 latihan telah dimulai. Setelah menjatuhkan pedang terbang itu, Lin Bai berjalan di pegunungan Jiuyang di Gunung Yaoshen. Ia mengamati bahwa ada duri, rumput liar, tumbuhan yang menutupi langit dan racun di hutan-hutan di sekitarnya. Apakah pegunungan yang dalam itu bergema dengan raungan binatang buas, seolah-olah ada binatang raksasa yang mengintai di antara mereka? Tuan Dugu berkata bahwa ada kota iblis untuk budidaya keluarga iblis di Gunung Iblis. Aku ingin tahu apakah aku bisa menemuinya. Lin Bai teringat perkataan Du Gusu bahwa ada kota iblis di Gunung Iblis. Di makam dewa, dua kelompok utama yang saling bertarung adalah Teran dan Iblis. Berbeda dengan orang barbar kuno, meskipun ada klan iblis di tanah kuno, mereka hampir musnah oleh para pejuang di tahun-tahun awal. Meskipun sekarang ada klan iblis di tanah kuno, hanya sedikit dari mereka yang dapat berkultivasi ke tingkat Taoisme semu. Bahkan setelah Lin Bai pergi ke negara suci pusat, hampir mustahil untuk melihat monster dengan lebih dari 7 level di wilayah kekaisaran. Makam dewa berbeda. Dulunya merupakan sudut dunia roh. Tempat ini memiliki sumber daya dan sumber daya kultivasi yang kaya. Tempat ini juga telah menciptakan sejumlah besar orang kuat klan iblis. Mereka mendominasi di Gunung Iblis, membelah tanah dan menyegel raja.
Bahkan para pejuang di 4 kota utama Teran tidak berani menantang mereka dengan mudah. Di Gunung Iblis, Dugusu pernah berkata bahwa ada kota iblis di sana. Yang disebut klan iblis, bagi Teran, tempat kultivasi alien dunia, dapat disebut iblis, dan jika iblis ini, niat jahat, kolera di dunia, dapat disebut iblis, ini juga merupakan asal mula iblis. Ada 2 jenis klan iblis di bidang kultivasi, satu adalah iblis dan yang lainnya adalah binatang. Yang disebut iblis, mereka sangat cerdas, tidak seperti orang biasa, menghirup dan mengembuskan esensi matahari dan bulan, latihan dapat berubah menjadi bentuk manusia, tetapi juga untuk mempertahankan kekuatan mereka sendiri. Yang kedua adalah binatang. Mereka memiliki kekuatan dan kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka mempertahankan tubuh hewan dan tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia. Namun, mereka tidak ingin menjadi manusia. Mereka berpikir bahwa klan iblis harus menjadi penguasa bumi, dan Teran tidak layak untuk bersaing dengan mereka, dan mereka meremehkan untuk menjadi dewasa. Di Gunung Iblis, ada banyak keluarga iblis, tetapi lebih banyak lagi yang masih monster. Mungkin aku tidak akan meninggalkan Gunung Iblis sebelum menerobos alam Tao. Lin Bai berjalan di Gunung Iblis dengan senyum di mulutnya. Pemiliknya melahap semangat seni bela diri. Hanya di tempat ini dia bisa berlatih dengan cepat. Terlebih lagi, meskipun ada banyak harta karun di tubuh Lin Bai, baik itu makam Kong Lu atau harta karun makam dewa, Lin Bai perlu memiliki kekuatan yang kuat untuk menjelajahinya, jadi sekarang Lin Bai harus dipromosikan ke ranah Taoisme sesegera mungkin. Pegunungan Jiu yang tempat Lin Bai sekarang berada adalah salah satu dari ribuan gunung cabang di Gunung Dewa Iblis. Itu tidak kecil, dan ada banyak monster di dalamnya. Lin Bai berjalan di hutan, dikelilingi oleh duri dan kabut. Tak lama kemudian, Lin Bai melihat bahwa tanah di depannya sangat cekung. Berdiri di cabang itu, Lin Bai melihat bahwa itu adalah jejak kaki yang sangat besar. Setelah melihat jejak kaki monster itu, Lin Bai tampak mendung dan cerah. Dia melanjutkan dan melihat sebuah lubang besar di lereng bukit sebuah gunung. Ada roh monster di dalamnya. Suara gemuruh datang dari gua. Ledakan. Tiba-tiba, gunung itu bergetar, dan seekor kera berambut hitam berdarah keluar dari gua. Wajahnya penuh dengan kekuatan, dan lengannya penuh dengan kekuatan. Setelah dia keluar, matanya yang merah darah menatap Lin Bai di kaki gunung, dan taring yang menonjol dari bibir atasnya menunjukkan cahaya redup, menatap Lin Bai dengan senyum muram. Berlatih, mulai. Ketika Lin Bai melihat kera berambut hitam berjalan keluar dari gua dan menatap dirinya sendiri dengan kebencian, dia tahu bahwa pertempuran pertama di Gunung Iblis akan segera dimulai sekarang. Raungan. Kera berambut hitam itu meraung ke langit, memukul dadanya dengan 2 tinju, dan tiba-tiba melompat. Dari ketinggian 100 kaki, dia meninju Lin Bai dengan tinjunya, yang tampak seperti dia akan memukul Lin Bai menjadi daging dan lumpur. Monster ini adalah kultivasi dari alam kuasi Tao, terutama monster kera, yang lengannya lebih kuat. Pedang saat iblis menyerang, guntur dewa 5 warna dan pedang terbang di tubuh Lin Bai berkelap-kelip dan muncul dari tubuh. Pedang iblis itu tergelincir dan jatuh di telapak tangannya, dan dipegang erat oleh Lin Bai. Cahaya pedang itu meledak saat itu juga dan bergegas menuju si kera. Sentuhlah. Suara bumi berguncang dan gunung berguncang datang. Di antara gunung-gunung, Lin Bai dan monster kera itu bertabrakan dengan keras. Itu penuh dengan roh jahat, pedang yang kuat, dan kekuatan yang tak tertandingi. Iblis ini tingginya 10 meter, dengan kedua lengan saling menempel. Dewa guntur 5 warna di tubuh Lin Bai juga hancur dan memadat lagi dan lagi. Bunga Plum Sanong. Tubuh Lin Bai melintas dan berubah menjadi 3 sosok, menyerang iblis itu dari 3 arah. Cahaya pedang berlalu, dan darah terciprat kemana-mana, meninggalkan bekas pedang di dada, perut, dan bahu iblis itu. Iblis itu menjerit dan meraung. Ketiga pedang itu tidak hanya tidak membunuh iblis itu, tetapi juga tampaknya membuat iblis itu marah. Roh jahat berwarna kuning tanah itu tampaknya mengandung cukup kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menerbangkan Lin Bai dengan satu pukulan. Ini adalah akhir malam dan fajar hari. Mata Lin Bai dingin, dan sebilah pedang menyapu langit. Cahaya pedang itu menembus serangan iblis lapis demi lapis, dan memotong lengan kiri iblis itu tanpa henti, dan dengan cepat melewati kepala iblis itu. Cahaya pedang itu menyala, dan kepala iblis itu perlahan jatuh ke tanah. Pedang ini adalah jurus ke-6 dari kekuatan sihir pedang yang tercatat dalam Sutra Pedang. Lin Bai baru saja memahaminya. Sebelumnya, dia pernah membunuh penguasa penjara hitam di negara suci pusat dengan satu pedang. Sekarang di makam Dewa Surga, Lin Bai berlatih berkali-kali sebelum dia bisa menampilkannya dengan sempurna. Telan jiwa pedang itu, hisap untukku. Setelah membunuh monster kera itu, Lin Bai pergi ke depan dan meraihnya.
Jiwa pedang yang menelan di dalam tubuhnya bergerak dalam sekejap. Gelombang hisapan menyebar dari kelima jari Lin Bai. Ia melibatkan darah iblis monster kera dan menyuntikkannya ke kelima jari Lin Bai, dan sedikit dimurnikan dengan menelan jiwa pedang. Efeknya luar biasa. Binatang iblis ini sebanding dengan kultivasi puluhan ribu Zukuedan. Setelah memurnikan darah monster kera, Lin Bai sangat senang. Sebelumnya, Lin Bai telah meminum lebih dari 20.000 pil Zukue di Laut Hutan Heluo, tetapi kultivasinya tidak sebagus binatang iblis ini. Setelah memurnikan darah iblis, Lin Bai melihat mayat monster kera, mengangkat tangannya dan memancarkan cahayanya. Kerangka monster itu dimasukkan ke dalam tas penyimpanan oleh Lin Bai. Kemudian, pedang Lin Bai pergi dan terus mencari lebih banyak jejak monster itu di pegunungan Jiuyang. Bab 3670 Pengadilan Keluarga Xiao. Sebulan kemudian, di pegunungan Jiuyang, Gunung Iblis. Di bawah pimpinan seorang lelaki tua berpakaian ungu, 5 pemuda dan pemudi tiba di sebuah gunung yang menjulang tinggi di pegunungan Jiuyang. Setelah mencari cukup lama, mereka menemukan sebuah gua dan masuk ke dalamnya untuk menjelajahinya. Kemudian, 6 pemuda dan pemudi keluar dari gunung dengan wajah muram. Lihatlah tanda-tanda di gua itu, sepertinya kalian sedang melakukan sesuatu. Lelaki tua berpakaian ungu itu berkata dengan suara rendah. Di antara kelima pemuda dan pemudi itu, salah seorang pemuda dan pemudi dengan wajah muram berkata, kupikir itu pengalaman yang sederhana. Selama aku membunuh kera bersenjata besi di pegunungan Jiuyang, aku bisa kembali bekerja. Namun, aku tidak menyangka bahwa, di sepanjang jalan, tidak hanya kera bersenjata besi yang terbunuh, tetapi juga Fan Yunpeng, ular laut yang menutupi, dan belalang pedang 8 terbunuh. Bahkan roh api di jantung bumi telah terbunuh saat kalian datang ke sini. Bagaimana perasaanku bahwa seseorang menentang kita? Pemuda itu mengatupkan giginya dan matanya muram. Mendengar ini, lelaki tua berpakaian ungu itu melihat tanda-tanda pertempuran di dalam gua, dan berkata dengan suara rendah, ada bekas pedang di dinding batu gua, dan ada jejak roh pedang yang mendominasi di udara. Jika Anda tidak salah menebak, itu adalah perbaikan pedang. Terlebih lagi, makna pedang yang tersebar juga telah ditemukan di sekitar gua beberapa monster, seperti kera bersenjata besi dan Fan Yunpeng. Kemungkinan besar semua ini dibuat oleh orang yang sama. Lelaki tua berpakaian ungu itu akan menilai dalam hatinya perlahan. Di belakang lelaki tua berpakaian ungu dan lelaki muda itu, ada seorang gadis cantik. Dia berkata dengan lemah, Kakak Nanfeng, mungkinkah kakak Jiusan mengirim seseorang untuk melakukannya? Mendengar ini, tuan muda itu langsung mengepalkan tinjunya dan meraung, Xiao Jiusan. Dia hanya tidak ingin melihatku menyelesaikan ujian yang diberikan oleh keluargaku dengan begitu mudah. Kalau tidak, aku akan bersikap terlalu sempurna dan membahayakan posisinya dalam keluarga. Dialah yang paling mungkin. Kelompok orang ini, adalah salah satu dari 9 keluarga besar di kota Bulan Perak, garis keturunan keluarga Xiao. Pemuda itu, bernama Xiao Nanfeng dan wanita itu Xiao Qiushui, adalah saudara laki-laki dan perempuan. Adapun lelaki tua berpakaian ungu, dia adalah tamu dari keluarga Xiao, yang datang ke Gunung Iblis untuk melindungi Xiao Nanfeng dan Xiao Qiushui. Adapun para pemuda dan pemudi lainnya, kebanyakan dari mereka adalah murid cabang dari keluarga Xiao dan pengikut Xiao Nanfeng. Mereka keluar untuk melihat dunia bersama. Keluarga besar seperti keluarga Xiao mengatur murid-murid mereka yang luar biasa untuk pergi berlatih sesekali. Di satu sisi, itu untuk meningkatkan pengalaman para murid mereka sendiri, dan yang lainnya adalah untuk meningkatkan keterampilan bertarung mereka. Baru setengah bulan yang lalu, Xiao Nanfeng menerima misi ujian yang ditugaskan oleh keluarganya. Dia pergi ke pegunungan Jiuyang di Gunung Yaoshen untuk memburu kera besi. Menurut penyelidikan keluarga Xiao, meskipun ada banyak prajurit di pegunungan Jiuyang, kera besi adalah salah satu monster yang mendominasi di gunung tersebut, yang sulit dilawan oleh prajurit biasa. Tugas ini mudah bagi Xiao Nanfeng, yang sekarang berada di alam semi Tao. Namun, Xiao Nanfeng tidak menyangka bahwa ketika dia datang ke pegunungan Jiuyang dengan penuh keyakinan, dia menemukan bahwa kera besi telah terbunuh sejak lama. Xiao Nanfeng harus melapor kepada keluarganya, yang memberinya tempat berikutnya untuk menguji monster. Dalam beberapa hari terakhir, setiap kali keluarga memberi Xiao Nanfeng ujian monster baru, ketika Xiao Nanfeng tiba, monster itu telah terbunuh. Jika sekali atau 2 kali, Xiao Nanfeng mungkin merasa bahwa ada orang kuat lain yang memburu dan membunuh monster di pegunungan Jiuyang, tetapi setelah 3 kali dan 4 kali, Xiao Nanfeng tidak curiga bahwa seseorang sedang melawannya. Di keluarga Xiao, tidak diragukan lagi hanya ada satu orang yang menentang Xiao Nanfeng. Itu adalah garis keturunan lain dari keluarga Xiao, Xiao Jiusan.
Baik Xiao Nanfeng maupun Xiao Jiusan adalah garis keturunan yang paling menonjol dalam keluarga Xiao, dan mereka juga merupakan salah satu kandidat yang kuat untuk posisi pemimpin keluarga kecil. Namun, Xiao Jiusan jauh lebih tua dari Xiao Nanfeng, dan kultivasinya telah menembus ranah Taoisme lebih awal. Dia telah bekerja untuk keluarga selama bertahun-tahun dan mengumpulkan banyak kontak dan reputasi. Xiao Nanfeng baru saja mendapatkan momentum sekarang, tetapi ada banyak orang di rumah lama keluarganya yang mendukung Xiao Nanfeng. Oleh karena itu, mereka berharap Xiao Nanfeng dapat dengan cepat mengumpulkan reputasinya dan melawan ruang Xiao Jiusan. Tetapi Xiao Jiusan tahu bahwa Xiao Nanfeng duduk di tanah hari demi hari. Tentu saja, dia tidak mau. Oleh karena itu, keduanya bertarung dengan penuh semangat. Qin Chang Kexing, apakah keluarga memberi kita monster lain? Xiao Nanfeng mengutuk Xiao Jiusan dari lubuk hatinya untuk waktu yang lama. Dia tidak punya pilihan selain bertanya kepada lelaki tua berpakaian ungu itu. Meskipun Xiao Nanfeng menduga bahwa Xiao Jiusan sedang bermain trik, dia harus menyelesaikan tugasnya sebelum dia bisa kembali. Oleh karena itu, dia masih perlu memburu monster. Qin Chang Kexing, seorang lelaki tua berpakaian ungu, mengeluarkan token suaranya dan menghubungi keluarga Xiao. Kemudian dia berkata kepada Xiao Nanfeng, ada pesan dari keluarga bahwa di pegunungan Jiuyang, ada banyak setan di alam kuasi Tao, tetapi kekuatan mereka luar biasa. Beberapa dari mereka memiliki nama yang ganas. Selain yang sebelumnya, ada satu lagi yang bernama harimau bersayap emas, yang terletak di Gunung Tianhu di pegunungan Jiuyang. Pada titik ini, lelaki tua berpakaian ungu itu tiba-tiba mengerutkan kening dan mengeluarkan token suara lain dari tas penyimpanannya. Setelah mendengar kata-kata di atasnya, dia berkata kepada Xiao Nanfeng dengan wajah berwibawa, Tuan Muda Nanfeng, baru saja tetua ke-19 mengirim pesan. Jika semua binatang buas jahat di pegunungan Jiuyang telah terbunuh, Anda hanya dapat membiarkan Anda membunuh iblis di Daojing karena Anda sedang mencari mereka. Tidak peduli seberapa kuat binatang buas itu, membunuhnya tidak akan meningkatkan prestise Anda di keluarga Xiao. Saya harap Anda dapat memikirkan pro dan kontra dari ini. Xiao Nanfeng tampak jelek, mengepalkan tinjunya dan menggeram, Xiao Jiusan, apakah Anda akan memaksa saya untuk putus asa? Bukankah untuk kematian memburu iblis dan binatang buas di Daojing dengan kultivasi kuasi Daojing saya saat ini? Anda akan membunuh saya, bukan? Ujian berburu dan membunuh monster di Gunung Roh Dewa Iblis awalnya adalah ujian kecil. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan ujian kecil, saya khawatir Anda tidak akan memiliki wajah untuk bersaing memperebutkan posisi tuan muda keluarga ketika Anda kembali ke keluarga. Gunung Harimau, pergi. Xiao Nanfeng meraung dan berlari ke Gunung Tianhu bersama beberapa orang. Apakah ini Gunung Tianhu? Berdiri di atas kepala awan, Lin Bai menatap sebuah gunung di depannya. Bentuknya aneh, seperti kepala harimau, dengan mulut besar. Di mulut itu, ada sebuah gua. Saat itu, Lin Bai mengendalikan pedang terbang dan perlahan jatuh. Sebelum dia sampai di gua, dia mendengar raungan di dalamnya dan berubah menjadi gelombang suara yang bergulung-gulung dan membombardir. Dari gua yang gelap, seekor harimau iblis yang ganas, yang seukuran gunung, berkilauan dengan emas dan ditopang oleh sepasang sayap daging, muncul dalam pandangan Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat harimau iblis itu, dia sangat senang. Petir 5 warna dan 2 pedang terbangnya berlari. Namun, pedang iblis itu penuh dengan hawa dingin dan dingin yang menusuk, setelah memurnikan darah iblismu, aku seharusnya bisa menerobos ke puncak alam kekaisaran.